Ada beberapa cara yang diketahui masyarakat untuk bebas dari hutang pinjol atau mungkin bayar hutang pinjol itu bayar hutang pokoknya saja, tapi tanpa harus bayar bunga dan juga denda jika memang terlambat. Nah, apakah hal ini memungkinkan? Jadi ada dua cara ya. Yang pertama adalah ada beberapa pinjol itu yang memang ada opsi pembayaran, yaitu kita nominalnya itu kita bisa tentukan sendiri berapa nominal yang kita bayarkan. Artinya misal hutangnya itu atau cicilannya itu sebesar 325.000. 300.000-nya adalah cicilan pokok atau hutang pokok, sedangkan 25.000 adalah bunganya. Nah, banyak yang melakukan pembayaran 300.000 aja sampai akhir dan dibiarkan begitu saja bunga-bunganya. Jadi nggak dibayar gitu ya teman-teman, tapi hutang pokoknya tetap dibayar. Nah, cara yang kedua adalah membiarkan gagal bayar, biarkan galbay selama berbulan-bulan. Ya memang ada banyak resiko yang bisa kalian terima, tapi dari situ nanti menunggu negosiasi agar dihapuskan bunga denda baru dilunasi atau dibayarkan pokoknya saja. Nah, menurut kalian mana yang terbaik nih? Nah, kalau menurut saya semuanya ada plus minusnya, semuanya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kita bahas yang pertama dulu deh. Kita bayar untuk yang hutang pokoknya aja tanpa bayar bunganya ya. Dicicil, tetap nyicil setiap bulan. Jadi ini kondisi khusus di mana teman-teman kalau memang ada uangnya ya. Jadi teman-teman bisa cicil, bisa bayar. Tapi kalau teman-teman nggak ada uangnya, ya cara ini nggak bakal cocok buat kalian. Nah, ketika teman-teman memutuskan untuk menggunakan cara ini, harus ada beberapa hal yang teman-teman ketahui. Yang pertama adalah ketika kalian melakukan ini kan keputusan sepihak kalian ya. Jadi otomatis bunga bakal terus berjalan, denda keterlambatan bakal ikut jalan. Kenapa? Karena ada bunga ya, ada denda di mana kalian tetap tidak akan dianggap melunasi hutang kalian. Jadi akan jadi denda keterlambatan. Nah, bulan berikutnya kalian bayar sesuai dengan pokoknya aja dan lain sebagainya. Mungkin dari sisi lain DC mungkin bisa mengesampingkan kalian untuk didatangin ya, karena ya kalian ada pembayaran dan hutang kalian paling ya sisa-sisa sedikit saja, karena bunganya kan nggak sampai sebesar cicilannya kan, nggak sampai sebesar jumlah tagihannya. Tapi ini tidak berlaku di semua pinjol ya, karena ada beberapa pinjol yang nggak bisa menggunakan pembayaran cara seperti ini. Nah, keputusan sepihak seperti ini akan memiliki resiko. Resikonya adalah mungkin kalian tetap tadi ya akan datengin DC, akan tetap dicaci maki DC oleh oknum-oknum DC yang keterlaluan dan lain sebagainya. Karena ya ini keputusan kalian sendiri. Nah, sedangkan cara yang kedua ini buat teman-teman yang lebih cocok buat teman-teman yang nggak ada uang sama sekali atau uangnya memang terbatas dan teman-teman mentalnya kuat. Kenapa saya bilang mentalnya kuat? Karena cara kedua ini membutuhkan teman-teman untuk galbay dalam waktu lama. Maksudnya teman-teman juga harus pasrah dan siap menghadapi bunga 100% dan denda. Ibaratnya utang kalian jadi 2 kali lipat ya, harus siap mentalnya melihat angka-angka seperti itu. Namun nanti ketika telat 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan itu selalu ada negosiasi. Biasanya kalian yang ditawarkan apakah ada pelunasan nih, bagaimana pelunasannya, apakah nanti kalau dilunasin sekarang hutang pokoknya aja bunga denda bisa dihapuskan jadi akan dianggap lunas dan lain sebagainya. Nah, ini cara seperti ini biasa digunakan oleh orang-orang yang kartu kreditnya macet atau kreditnya macet ya. Jadi orang-orang yang gagal bayar di kartu kredit, telat bayar kartu kredit, menggunakan cara seperti ini untuk bisa dapat potongan besar-besaran dari denda dan bunganya. Tentu ini negosiasinya nggak mudah ya. Biasanya perlu proses udah telat lama dulu, nanti akan ada potongan setengah usahakan sampai potongannya 100%. Nah, resikonya apa? Oke, kita akan list satu persatu ya. Resikonya yang pertama pasti kalian akan diteror DC, mendapati perlakuan yang tidak menyenangkan dan tidak nyaman itu sudah pasti kalian dapatkan. Makanya saya bilang tadi butuh mental yang kuat. Nah, kemudian resiko atau kekurangan yang ketiga adalah utang kalian terus akan bertambah dan seakan-akan menumpuk dan slik OJK kalian sudah jelas akan jadi jelek ya. Terus kemudian kekurangan yang terakhir, ya kalian tidak bisa mendapatkan kepastian kapan ini akan dipotong dan negosiasi kalian bisa langsung diterima. Nah, kalau kelebihannya udah pasti dan udah jelas, kalian bisa bayar pokoknya aja. Tapi ya itu tadi ya, balik lagi. Ada satu kerugian lagi yang belum saya sebutkan, yaitu kalian tidak akan bisa pinjam di aplikasi pinjol tersebut ya. Jadi kalian namanya akan di blacklist secara internal oleh aplikasi itu. Tapi kalau sudah ada keterangan bukti lunas dan lain sebagainya, harusnya slik OJK kalian nanti bersih kembali dan kalian masih bisa mengajukan pinjaman di tempat lain lagi. Tapi ya kalau kalian sudah merasakan resikonya galbay pinjol seperti ini, ada baiknya teman-teman untuk menghindari dan jangan coba-coba deh minjam di pinjol lagi, karena ya kalian tahu lah ya
ya resikonya, karena saya tidak perlu menjelaskan lagi karena kalian posisinya juga sudah menerima bagaimana ketidaknyamanannya gagal bayar di pinjol seperti itu. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Semoga ini bisa memberikan kalian gambaran, bisa memberikan kalian kira-kira pandangannya seperti apa sih kalau kita pengen bayar pinjol itu hanya pokoknya aja tanpa ada bunga dan dendanya. Oke ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.